kamu pernah pergokin chat atau telepon dia mesra dari perempuan atau laki-laki lain. Padahal kamu sendiri di sini posisinya adalah perselingkuhan. Yuk kita kaji sama-sama dengan tarot. Yang mau private reading bisa klik link yang ada di bio aku atau save nomor aku kemudian chat ya. Sebenarnya salah nggak sih selalu berpikir positif gitu ke dia ya, atau kamu denial kalau dia ini tidak perhatian gitu sama kamu? Kita buka ya. Ada Ace of Wands di sini. Sebenarnya ini agak unik sih. Aku sih ngerasa ya, kamu tuh tahu dia itu player, dia tuh mungkin banyak ceweknya atau banyak cowoknya gitu ya. Dan aku ngerasa kamu tuh tahu dia itu pemain gitu. Tapi ya kamu tidak bisa menolak karisma dia atau menolak pesona dia gitu. Dan sebenarnya memiliki dia tuh mungkin adalah suatu kebanggaan gitu ya di circle kamu. Benar gak? Komen kalau kalian dalam posisi seperti ini ya. Dan dari High Priestess ini, entah kenapa aku ngerasa kalau ketika dia punya hubungan sama kamu, dia tuh kayak jaga jarak gitu. Tapi karena kamu saking bangganya sama dia, saking di sini seneng gitu ya punya hubungan sama dia, kamu denial sama hal itu. Padahal kayak dia tuh ketika kamu butuh dia nggak bisa penuhin hal itu gitu, dan nggak mau. Sebenarnya di situ kan udah red flag ya, kamu mau disuruh-suruh sama dia tapi dia tidak mau dimintain tolong sama kamu ya. Jadi aku merasa bahwa orang ini sebenarnya dia nggak seserius itu gitu. Aku ngelihatnya ya, mungkin kamu secara logika udah tahu. Aku sih ngerasa kamu ini orang yang cerdas gitu ya, orang yang bisa paham kalau dia tuh belum cinta sama kamu. Sebenarnya bukan belum cinta sih, tapi memang tidak cinta gitu. Cuma kamu tuh menganggap ini karena dia belum mengenal saya aja, kita belum mengenal terlalu dalam, makanya dia belum cinta sama saya gitu. Dan kamu yakin bahwa suatu hari nanti dia akan mencintai kamu dengan tulus. Itu suatu pikiran positif yang sebenarnya sih wajar gitu ya. Dan memang prosedurnya harus ada seperti itu, tapi itu adalah hal yang harus dilakukan ketika kalian sudah menikah. Padahal di sini kan belum menikah, jadi sebenarnya nggak ada kewajiban untuk seperti itu gitu. Kalau dari Eight of Cups ya, ini tuh jelas banget kalau dia meninggalkan kamu gitu, dan dia tidak menganggap kamu berharga di sini. Kalau aku lihat, dia mengejar orang lain yang dianggap lebih berharga, lebih bisa bikin dia senang. Makanya sekarang pun sebenarnya citra kamu di mata dia itu tidak setinggi kamu memandang dia gitu. Sorry tuh saya, karena aku ngerasa orang ini ya, dia tuh baik ke kamu tapi di mulut doang gitu. Di action, di eksekusinya tuh nggak ada gitu. Bahkan aku juga ngerasa kayak dia tuh menjauh dari, membuat kamu jauh dari teman-teman dan keluarga kamu. Bener nggak? Karena dia merasa dia tidak sefrekuensi dan dia nggak mau kamu dekat-dekat sama mereka. Kalau dari Five of Swords-nya, ini hati-hati banget sih, karena kalau kamu nurutin dia, nerusin hubungan ini, aku ngerasa kamu yang akan menyesal gitu. Karena kamu yang akan dapat di sini akibatnya, tapi dia nggak akan dapat gitu. Dia nggak akan dapat kerugian apa-apa, justru kamu yang lebih banyak menerima kerugian. Jadi better di cut off aja dari sekarang. Sekian readingan aku kali ini, semoga membantu. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.